Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya doakan semoga tercapai semua cita-citanya. Baik, langsung saja. Di sini ada HP Oppo A31 dengan kasus mati. Saya coba colokan charger, dia hanya getar saja. Coba teman-teman perhatikan, layarnya ngangkat. Amazing. Kata yang punya, matinya tiba-tiba, dan di sini sudah retak ya layar bagian atas. Terus katanya kayaknya kehabisan baterai. Nah, untuk memastikan ya kita langsung saja bongkar. Seperti biasa, cari celah. Nah, di sini di bagian slot SIM itu lebih fleksibel ya. Saya lebih suka menggunakan kuku karena bagi saya itu lebih mudah. Nah, sudah terbuka. Selanjutnya kita lepaskan dulu penutup mesin. Di sini ada beberapa baut. Setelah terbuka, nanti akan kita coba lepaskan semua konektor penghubung, soket baterai atau konektor baterai, kemudian LCD, kemudian kita pasangkan ulang karena sering terjadi HP cuma ngeheng setelah dihubungkan lagi kemudian nyala ya. Ternyata masih. Saya colokan charger hanya getar saja. Indikasinya pengecasan normal, maka kecurigaan saya ada di LCD. Karena dilihat secara fisik, LCD-nya sudah tidak meyakinkan. Layarnya ada keretakan, kemudian sudah terangkat pula. Jangan lupa fingerprint-nya dilepas dulu biar lebih aman. Kebetulan LCD-nya sudah ada, langsung saja kita tes. Tinggal kita hubungkan soket LCD-nya saja ya. Sekarang kita tekan tombol power. Ini agak susah, saya perlu bantuan pinset. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nyala teman-teman. Berarti fix masalah ada di LCD. Jadi penyebab LCD itu mati banyak faktor ya. Yang sering terjadi adalah disebabkan karena terjatuh. Bisa juga karena tekanan, bahkan bisa saja tiba-tiba mati. Jangan lupa untuk dites layar sentuhnya, responnya bagus atau tidak. Karena LCD baru sekarang bukan jaminan ya. Banyak yang error bahkan setelah pemasangan. Oke, LCD aman. Langkah selanjutnya kita bongkar LCD yang lama. Namun fleksibelnya ada di balik baterai ini, maka wajib melepaskan baterai. Tinggal diangkat saja. Jadi model-model baterai seperti ini itu lebih mudah diangkat ya, karena perekatnya dia cuma plastik. Beda dengan baterai yang lemnya karet ya, itu cenderung lebih sulit melepasnya. Bagian plastiknya kita angkat dulu separuh karena fleksibelnya ada di bawah plastik. Nah, ini ada yang sobek kayaknya. Coba perhatikan. Nah, ini. Jadi biang keroknya ada di sini ya, teman-teman. Jadi LCD ini sebetulnya masih nyala, namun karena fleksibelnya sobek, maka otomatis LCD menjadi mati ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau kita tahu LCD kita terangkat, itu jangan sampai dibiarkan lama, harus segera dilem ya, karena itu beresiko. Dan saya juga sering menemukan kasus LCD-nya terangkat dari frame. Ini memang banyak faktor ya. Di antaranya lem bawaannya tidak begitu kuat. Kemudian sering juga LCD terangkat karena terdorong oleh baterai yang kembung. Sebelum melakukan pengeleman, pastikan framenya
bersih ya, silahkan dengan menggunakan pinset atau dengan yang lain. Terakhir saya bersihkan pakai sikat. Nah, di sini sebetulnya ada filter ya, saringan speaker, namun di sini sudah copot atau hilang kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Sebelum dilem, jangan lupa dipresisikan dulu. Takutnya belum pas, karena saya pernah mengalami hal yang serupa ya. LCD-nya mengganjal. Ya, faktornya bisa karena LCD-nya lebih tebal atau posisi fleksibel LCD itu tidak sama dengan bawaan. Ya, itulah barang pabrikan ya. Kalau sudah pas langsung kita lem. Saya menggunakan T7000. Ini sangat direkomendasikan ya. Serata mungkin diusahakan nyambung semua, kecuali di bagian atas ini ya, di bagian filter speaker, karena nanti kalau dilem semua ya tertutup speakernya ya. Dan diperhatikan di bagian sensor itu juga dilarang tertutup. Selanjutnya kita lepas dulu lapisan bawaan LCD. Ini ya tidak dilepas juga tidak masalah, namun saya lebih suka dilepas supaya nanti lebih rapat ya, lebih presisi. Kemudian di fleksibel LCD juga ada double tip bawaannya, tinggal kita lepaskan saja lapisannya, terus kita preskan sebisa mungkin lurus ya, mengikuti garis yang sudah ada. Sepertinya lemnya melebihi batas lubang, jadi kita angkat lagi sedikit biar fleksibelnya bisa masuk ke framenya ya. Jangan terburu-buru, santai saja, karena di sini diperlukan ketelitian sebelum LCD itu dilem. Karena kalau sudah terlanjur ada kesalahan ya repot urusannya, bisa kerja 2 kali ya. Oh ya, sekedar wawasan, untuk LCD yang kualitasnya bagus, di lapisan touchscreen-nya itu ada labelnya ya. Kebetulan di sini ada tulisan Diamond Quality. Kalau umumnya kan polosan, yaitu sih menurut pengalaman saya ya. Oke, sekarang kita rapikan fleksibelnya. Nah, plastik yang tadi kita kembalikan lagi, karena ini masih ada perekatnya. Sekalian baterainya kita pasangkan juga. Baru setelah itu kita lakukan pengeringan dengan cara mengikat dengan menggunakan karet gelang. Menurut saya ini lebih aman dan lebih hemat tentunya. Adapun jumlahnya silakan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya biasanya 4 sudah cukup ya. Adapun untuk yang bagian tengah, atas bawah itu sih lihat sikon ya. Kalau misalkan kurang rapat ya tinggal ditambah seperti ini ya, bisa 2 bisa 1. Setelah itu saya biarkan kurang lebih 1 jam. Lebih lama lebih bagus karena keringnya lebih maksimal. 1 jam sudah berlalu, kita lepaskan semua karet-karetnya, tinggal finishing. Kita rapikan kembali penutup mesinnya. Namun mohon maaf di sini ke skip videonya. Sekarang kita nyalakan kembali HP-nya. Nah, ini jangan lupa di sini ada bagian kaca kamera, ini kelihatannya kotor. Jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah bersih, kita pasangkan kembali. Di sini perlu hati-hati juga saat menekan, jangan terlalu kencang, terutama di bagian LCD karena rawan retak, apalagi yang bagian atas ya. Karena kualitas LCD bawaan dengan yang baru itu sangat berbeda ya. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.